Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Winda. Pagi Bu Desi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Desi Nuriani SPD SD CGP angkatan 9 dari SDN 25 Banyasin 1. Dan ini rekan saya. Saya Windaningsi Utami SPD dari SDN 25 Banyasin 1, mengajar di kelas 4. Baik Bu Winda, sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik sebagai tugas di modul 2.3. Tugas saya sebagai calon guru penggerak. Saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu Winda. Ya, sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada Ibu Winda bahwa dalam supervisi ini saya akan melakukan pra-observasi. Ya, pra-observasi ini pun memiliki tujuan. Yang pertama, saya akan melihat, mengidentifikasi pembelajaran yang Ibu Winda laksanakan di kelas. Yang kedua, akan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari proses pembelajaran Ibu nantinya di kelas. Dan yang ketiga, mencari solusi untuk permasalahan yang muncul setelah kita melaksanakan supervisi nanti. Apakah sudah dipahami Bu tujuan dari laksana supervisi kita pada hari ini? Ya, begitu ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Winda sebagai pra-observasi sebelum kita melaksanakan supervisi akademik. Iya Bu. Baik, yang pertama, nih saya mau tanya dulu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti saat kita supervisi. Bisa Ibu ceritakan? Tujuan pembelajaran pada saat supervisi itu yang pertama, saya ingin siswa dapat menjelaskan tentang konsep dari kelipatan bilangan. Kemudian siswa juga dapat menggunakan alat peraga kartu bilangan dalam memecahkan berbagai persoalan yang ada di kehidupannya sehari-hari. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti ya. Ya, berarti tujuan ini berkaitan dengan tadi materi KPK dan NPB ya Bu, betul? Ya. Oke, kalau selanjutnya saya akan tanyakan area pengembangan yang akan Ibu nilai nantinya. Itu di dalam RPP Ibu sudah cantumkan ya penilaiannya. Bisa Ibu jelaskan penilaian Untuk area pengembangan itu yang mau saya capai itu ada dua area. Yang pertama itu kognitif atau kemampuannya atau pengetahuannya ya. Saya berharap anak-anak lebih paham dan lebih jelas mengerti apa itu kelipatan bilangan, bagaimana dan seperti apa cara menemukan dan memahaminya lebih lanjut ya. Kemudian juga keterampilan dalam menggunakan media atau alat mengajarnya itu agar mereka lebih mengerti untuk mencontohkan di kehidupannya sehari-hari. Oke, berarti dari area pengembangan yang akan Ibu sampaikan besok itu ada dua ya. Yang pertama tadi kognitif, pengetahuan, dan yang kedua keterampilan. Oke, mudah-mudahan nanti bisa terlihat ya Bu saat kita supervisi nanti. Yang ketiga nih, saya mau bertanya lagi, strategi apa nih yang akan Ibu persiapkan untuk agar apa yang Ibu hendaki tadi, tujuan Ibu itu bisa terlaksana? Untuk pendekatan yang saya gunakan pada saat pembelajaran, saya menggunakan pendekatan saintifik. Jadi saya sudah melakukan pemetaan pada anak-anak, kemudian saya sudah membagi mereka menjadi beberapa kelompok dengan menggunakan sistem prinsip ya, prinsip yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi setiap kelompok itu dipisahkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Atau biasa digunakan namanya itu prinsip diferensiasi gitu. Kemudian juga kita bisa menggunakan metode demonstrasi dalam melakukan proses
kegiatan tersebut. Oke, berarti nanti strategi yang akan Ibu Winda terapkan dalam mencapai tujuan tadi adalah menggunakan pemenuhan kebutuhan berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi siswa itu dipetakan dulu, benar? Ya. Berarti nanti akan saya lihat Bu, apakah memang pengelompokan itu akan terlihat nantinya. Nah selanjutnya Bu, nih yang terakhir ya, apa media yang Ibu pakai? Media apa yang Ibu pakai? Untuk media yang Iya. saya pakai itu saya menggunakan kartu kelipatan bilangan. Kartu kelipatan bilangan itu dibuat dari karton yang dibentuk menjadi seperti garis bilangan. Jadi anak-anak akan lebih mengerti dan paham jika mereka belajar dengan menggunakan media atau alatnya, karena media itu lebih terlihat nyata kan, bisa dia langsung mengerjakan soal dengan melihat atau menggunakan media yang ada, lebih konkret. Iya, berarti Ibu nanti akan Tekstual. menggunakan media yang konkret ya. Iya, Bu? betul. Jadi anak langsung praktek gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti besok kita bisa lihat dan bisa terlaksana semua yang apa Ibu tuju tadi ya. Udah, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Mungkin Ibu. sampai situ saja pertanyaan saya. Nanti kita ketemu lagi besok saat observasi. Oke, terima kasih banyak Ibu Sama-sama, Winda. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pertama kali tolong kita baca doa dulu sebelum memulai pelajaran. Silakan Rizky. Baca doa mulai. Selesai. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah siap memulai pelajaran? Wah, Ibu mau tanya dulu, hari ini siapa yang tidak ada tidak hadir? Hadir semua? Wah, kalau hadir semua ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kelipatan persekutuan ya. Ada yang masih ingat apa itu kelipatan persekutuan? Husna? Oke, ada lagi? Dinda? Nah, tujuannya adalah agar apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat ya untuk kita pada kehidupan sehari-hari. Untuk kalian pada masa mendatang pun akan sangat bermanfaat ya. Oke. Minggu kemarin juga Ibu sudah membentuk kelompok ya. Sekarang sudah terlihat ya ada 3 kelompok dengan masing-masing siswa yang berbeda kemampuannya ya. Ibu kelompokkan menjadi satu, Ibu gabungkan. Ada yang mengerti dengan cepat, ada yang agak lambat ya. Jadi memang sengaja Ibu membentuknya. Anak, sekarang kita akan masuk pada materi KPK, ya. KPK. KPK itu masih berhubungan dengan kelipatan persekutuan, tetapi berbeda. Kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut, tapi nilainya yang lebih kecil, yang paling kecil, ya. Nanti seperti ini, Ibu akan mencontohkan. Di
pintar dalam matematika tentunya, ya. Baiklah, untuk menutup pelajaran hari ini, Ibu minta Rizky untuk membaca doa, ya, agar kita apa yang kita pelajari hari ini bisa. Kepada kelompok 1 semuanya silakan maju, nak. Nanti ada satu wakil yang menuliskan jawabannya di papan tulis. Ayo, silakan. Ayo, kita nanti akan giliran ya. Setelah kelompok 1 akan ada kelompok 2. Langsung. Tulis langsung jawabannya, Nek. Langsung saja Husna. Langsung A buat kelompok seperti apa? Silakan dikoreksi pekerjaan rumahnya. Perhatikan dulu bagaimana, apakah sama dengan yang kalian kerjakan? Apa jadi kalimatnya? Manis. Mulai tolong perhatikan. Oke, sekarang silahkan kelompok 2 semuanya maju. Perkenalkan diri dulu, baru nanti menuliskan jawabannya. Silakan semuanya maju. Perkenalkan diri kalian masing-masing. Nanti salah satu dari kalian silahkan menuliskan jawabannya ya di papan tulis. Ayo, silakan. Kasih dari diskusi kami. Itu ya. Silakan Putri tuliskan jawaban kelompok kalian. Silakan kelompok 3 maju ke depan, perkenalkan diri, kemudian tuliskan hasil diskusi kalian. Ayo, silakan sekarang. Silakan perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami. Silakan siapa yang bertugas menuliskannya. Simpulkan dari pelajaran kita hari ini. Apa itu KPK? Jadi nak, KPK adalah kelipatan persekutuan yang Kecil. kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut, tetapi yang nilainya paling kecil. Bagaimana? Tapi mudah diingat ya, tentunya karena kan hanya bilangan-bilangan yang puluhan saja, tidak bilangan yang ratusan. Untuk menutup pelajaran hari ini, Ibu minta Rizky untuk membaca doa, ya, agar kita apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Silakan Rizky. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Nuryani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyuasin.
Saya dari SDN 25 Banyuasin 1. Pada hari ini saya masih ditemani oleh rekan saya, Ibu. Saya Windaningsi Utami, guru dari SDN 25 Banyuasin 1, mengajar di kelas 4. Ya, beliau adalah guru yang diobservasi dalam supervisi akademik kali ini. Baik, apa kabar Ibu Winda? Alhamdulillah baik. Ibu Desi, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, jadi kita hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Setelah tadi saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Oke, kita mulai saja ya Bu. Boleh. Pertanyaan pertama, Ya. bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas? Awalnya saya merasa sangat gugup dan grogi Bu ya, karena biasanya pada saat pembelajaran di kelas itu saya tidak ada yang mengawasi atau yang mengobservasi, sedangkan tadi Ibu sudah mengobservasi saya secara langsung, jadi secara naluri saya merasa gugup, tapi lama-kelamaan sudah mulai terbiasa, seperti tidak ada seseorang yang mengawasi saya. Oke, berarti Ibu tuh agak sedikit gugup ya. Karena ini tadi pengalaman pertama Ibu mungkin ya untuk diobservasi ya, tapi nggak apa-apa sih Bu, karena itu kan kegiatan kita sehari-hari. Ya, sekarang gini Bu, yang kedua ya pertanyaan saya, dari pelaksanaan supervisi tadi, area kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan? Bisa Ibu ceritakan secara garis besar tahapan-tahapannya? Kalau untuk area kompetensi yang sudah saya lakukan itu, yang pertama saya mengelompokkan beberapa siswa menjadi 3 kelompok dengan kemampuan pemahaman yang berbeda pada pelajaran matematika mereka. Kemudian dari kompetensi kognitif juga saya menilai siswa dalam kelompok saat menjawab pertanyaan yang ada di LKPD pada saat pembelajaran. Kemudian pada penilaian proses, pada saat presentasi kelompok juga saya melakukan penilaian. Selanjutnya untuk kompetensi keterampilan, siswa terlihat sangat mahir dalam menggunakan alat peraga berupa kartu bilangan. Oke, berarti area kompetensi Ibu tadi sudah diurutkan dari bertahap ya Bu ya? Dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai ke kegiatan akhir ya. Itu tadi juga sudah saya perhatikan dan saya catat. Ya betul sekali Bu. Memang tahapan-tahapan itu harus kita ikuti berdasarkan urutannya tadi. Nah, kira-kira nih pertanyaan selanjutnya, dari pelaksanaan pembelajaran tadi sejauh mana tingkat keberhasilan area kompetensi yang telah Ibu lakukan di kelas tadi menurut Ibu? Ini menurut pendapat Ibu nih. Oke. Untuk tingkat keberhasilan pada saat pembelajaran itu sudah mencapai 80% kalau untuk penilaian kognitifnya, sedangkan untuk tingkat keberhasilan pada kompetensi keterampilan siswa sudah mencapai 90% karena mereka semua sudah mulai mahir menggunakan alat peraga yang berupa kartu bilangan tadi ya, sudah saya berikan pada saat pembelajaran. Oke, berarti itu kalau dilihat dari berapa persen tingkat keberhasilannya tadi sudah lumayan Bu ya, bisa dikatakan baik itu ya. Berarti Ibu juga tadi melihat dari nilainya Bu ya, dari berkelompok, tugas kelompok ya, Pada saat mereka melakukan presentasi. saat mereka melakukan presentasi. Oke, bagus sekali itu Bu Winda. Nanti harus terus ditingkatkan ya Bu, itu keberhasilannya tadi. Nah ini yang terakhir nih, saya mau bertanya dengan Ibu. Oke, kalau boleh tahu adakah hambatan atau kendala dalam pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas tadi? Boleh Bu ceritakan kepada saya. Hambatannya ya, kalau hambatannya sih sepertinya siswa ini masih kurang paham tentang konsep kelipatan bilangan tersebut. Jadi saya akan lebih berusaha dalam membuat siswa tuh lebih paham apa sih kelipatan persekutuan itu. Nanti saya akan membuat alat peraga yang lain sepertinya, kemudian akan lebih dipahamkan lagi agar mereka tuh lebih ingat apa sih maksud dari kelipatan bilangan tersebut, sehingga mereka dapat menggunakannya dalam mengerjakan contoh-contoh soal yang akan saya berikan. Oke, berarti hambatannya dalam Ibu menjelaskan konsep tadi Ibu ya, betul. kelipatan tadi. Ada rencana Ibu ke depannya nanti agar pembelajaran ini nanti bisa lebih baik lagi? Bagaimana menurut Ibu Bina rencana ke depannya? Kalau
untuk rencana ke depan sepertinya saya akan lebih membuat siswa itu tampil ke depan dengan rasa percaya diri yang lebih besar ya. Seperti terlihat tadi, banyak sekali siswa yang pada saat mereka maju ke depan itu masih merasa malu-malu, kurang percaya diri, masih takut. Ya, sehingga sangat kontras sekali kelihatannya mereka tuh sudah bisa tapi terlihat seperti belum bisa karena mereka masih malu-malu dan grogi gitu. Kemudian juga saya akan mulai memasukkan ice breaking agar pelajaran tuh tidak terlalu membosankan, tidak terlalu jenuh ya bagi siswa agar mereka juga lebih semangat. Bagus sekali. Iya benar. Iya, bagus sekali Bu Winda ya. Berarti rencana ke depan Ibu nanti akan mengaktifkan siswa tadi dengan memberikan alat peraga yang lain Bu ya. Ya, betul. Lebih dari situ, lebih lain berbeda dari situ, mungkin mereka akan lebih mudah memahami pembelajaran. Terus ditambah lagi ice breaking Bu ya tadi ya. Wah, itu bagus sekali rencananya Bu Winda. Bu Winda harus searching itu di internet. Banyak Bagaimana sekali. ice breaking yang bisa mengaktifkan siswa agar pembelajaran tidak kaku tentunya Bu ya. Terima kasih sekali Bu Winda. Berarti kedepannya nanti rencana Ibu ini akan dimulai kapan kira-kira kalau untuk tindak lanjut ini tadi? Kalau untuk tindak lanjut sepertinya saya akan memulai pada saat awal semester 2 ya? depan, iya, semester Oh, 2 iya. karena pada saat ini kita sudah selesai untuk semester Satu? sudah mau bagi rapot, jadi untuk kedepannya awal semester 2 saya sudah akan mulai menggunakan semua rencana saya tadi.